Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Ya puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang ceria, yang sangat rindu untuk hadir, untuk beribadah, untuk bersekutu sama Tuhan. Amin. Sebab kasih setia Tuhan dalam hidup kita itu selalu baru. Bahkan kitab Mazmur katakan setiap pagi Ia mengaruniakan kasih setianya. Dan tiada henti-hentinya kasih setianya dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan di hari ini. Siapkan hatimu untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Merasakan kasih setia dan besar setia Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau bukan karena kasih setia Tuhan, kami mungkin tidak mampu Tuhan. Dan kami gak bisa. Oleh karena itu kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Tuhan sangat baik. Bahkan tiada kata-kata yang sanggup untuk melukiskan kebaikan Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada dalam setiap hidup kami. Kami merasakan kasih setiamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarkanlah kami bersyukur kepada Tuhan. Menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau menjamah kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir dalam hati kami. Terimalah setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Allah yang mengasihi kami, nyata Kau Tuhan. Ya, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Ya, nyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat hidupmu. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Nyata kasih setiamu. Kami bersyukur. Ya. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari Kau memberikan kelegaan pada kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sujud di altarnya, kami membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami menerima kasih dan anugerah-Mu. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebas. Dia ubah hidupku. Kau barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di
ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mengatakan di hadapan Tuhan, sujud di atasnya kami bawa Tuhan. Hidupku ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Sekali lagi dengan kesuruhanmu, mari datang kepadanya. Sujud di atasnya, amin. Ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, amin. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Mukjizat terjadi, mukjizat pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya, kami percaya sesuatu pasti terjadi saat kami datang menyembah-Mu, saat kami sujud padamu, saat kami memuji-Mu. Sesuatu terjadi, mukjizat terjadi, kuasa-Mu dicurahkan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, mukjizat-Mu Kau terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada pemulihan, kami percaya ada sesuatu terjadi karena kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Yesus. Kami menikmati hadirat-Mu Roh Kudus. Kau yang hadir di tempat ini, bertahta lewat puji-pujian kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Ya, kami bersyukur.
Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Iman kami Tuhan tak pernah terlambat menolong hidupku. Amin, amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya. Ini yang mau kami katakan. Ini yang mau kami katakan di hadapan-Mu Tuhan. Ya, ya, ya. Amin. Kuasa-Mu, kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu Tuhanku besar. Tak pernah terlambat. Amin. Menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhanku besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhanku besar. Amin Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Tak pernah Kau terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan. Sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai pujian hanya bagi-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Lebih lagi kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami yang siap memuji Tuhan berkata amin. Shalom. Apa kabarnya? Sampaikan kiri kanannya Tuhan Yesus kita itu baik loh. Sambil senyum depan belakang tolong disapa. Kasih senyum yang paling wah untuk saudara seiman kita. Berapa banyak yang menyatakan Tuhan kita baik? Amin. Angkat tanganmu.
Sambil senyum, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Oh, oh, oh. Kau baik ya Tuhan, lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Saya mau lihat jempolnya dong, kasih samping kiri kanannya, katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih kuat lagi dong, katakan, yo. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan, katakan, Tuhan Yesus baik, Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik, lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang menyatakan kebaikan Tuhan, mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita baik, amin. Ngomong samping kiri kanannya lagi dong, Tuhan kita itu baik loh. Haleluya. Satu nama, namanya Yesus, yang memberikan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Namanya Tuhan, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Lebih lagi nyatakan kebaikan Tuhan, namanya Yesusku. Kau menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Namanya Tuhan, bentara yang teguh, kota benteng perlindunganku.
surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan. Katakan, Engkau nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang membebaskanku. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus. Sama-sama kita katakan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga. Amin. Termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selama. Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali umat dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selalu ada kuasa atas namamu Tuhan. Sebab Kau berkuasa mengatasi segalanya. Engkau yang terbesar Tuhan. Engkau yang termulia. Engkau yang terhebat. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kau yang mampu mengubah hidup kami. Kau yang mampu mengubah hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju.
jadikan ini doaku buat hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna, Engkau penjuna, ku tak lihat bentuk jadikan ini doaku. Engkau penjuna, Engkau penjuna, ku tak lihat bentuk jadikan ini doaku buat hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau satu-satunya yang mampu mengubah hati kami. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami. Bukan hanya sebagai pendengar saja, biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Biar firman-Mu itu bertumbuh, tertanam, dan berbuah manis dalam hidup kami. Nyatakan isi hati-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam semuanya. Apa kabar? Sukacita semua, amin. Terutama yang dari liburan, saya percaya sukacita juga kita. Tapi yang tidak liburan juga tetap sukacita, amin. Iya, kita tahu bahwa hari-hari kita dipenuhi dengan orang-orang yang egois. Orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Orang-orang yang mau menang sendiri. Dan itu adalah satu kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terutama mungkin di dalam keluarga kita. Maka kita akan menemukan, ya mungkin kalau dalam satu keluarga 2 orang saja tentu seru sekali. Kalau dua-duanya saling egois. Tetapi ini merupakan kenyataan hidup kita. Manusia diperhadapkan atau diarahkan untuk selalu hidup di dalam keegoisan mereka. Untuk mementingkan diri mereka sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin membacakan satu prinsip hidup yang luar biasa. Yang dimiliki oleh seorang India yang bernama Sadhu Sundar Singh. Dia mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dengan berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kita juga telah berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Nah, ini adalah ungkapan yang dikatakan oleh Sundar Singh. Sundar Singh ini adalah seorang India. Dia berasal atau tinggal di daerah pegunungan Himalaya Bapak Ibu Saudara. Dan dia dilahirkan dalam satu
agama yang bernama agama Sikh. Jadi agama Sikh ini adalah agama sinkristisme, yaitu agama yang menerapkan satu upaya untuk menyatukan agama yang lain sehingga terbentuk satu agama untuk semua umat. Dan hari-hari ini kita dihebohkan dengan Kristen progresif. Dan ini adalah salah satu sinkris atau prinsip sinkris yang diajarkan di dalam Kristen progresif. Dan itu adalah penyesatan, saya boleh katakan seperti itu. Karena dia berpikir bahwa berbuat baik sajalah, engkau akan diselamatkan. Lakukan yang baik saja, engkau pasti akan masuk surga. Itu yang dikatakannya. Jadi prinsip itu merupakan sinkris. Jadi semua agama bisa masuk surga, seperti itu. Tetapi Tuhan kita berbeda. Dia mengatakan hanya satu jalan, yaitu Yesus yang memberikan keselamatan bagi kita semua. Amin. Dia yang memberikan keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Sundar atau Sadhu atau Singh, boleh dikatakan seperti itu. Di dalam kehidupannya, dia mengalami satu pertobatan yang luar biasa ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Di tengah pergumulan hidupnya untuk mencari kebenaran yang benar-benar hakiki di dalam keagamaan yang dia miliki, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika itu dia bertobat. Dan apa yang terjadi di dalam pertobatannya tentu banyak tantangan yang dihadapinya. Terutama di dalam tantangan ketika dia menghadapi orang tuanya. Karena dia tidak menginginkan atau orang tuanya tidak menginginkan dia percaya kepada Yesus. Itu yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dia lakukan? Dia tetap teguh memegang apa yang menjadi imannya, yaitu kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia akhirnya diusir dari rumahnya dan dia pergi ke beberapa orang Kristen pada waktu itu dan dia di situ dididik. Ada satu pengalaman yang luar biasa di dalam perjalanan imannya, yaitu ketika dia akan pergi satu gunung untuk melayani atau di sisi gunung Himalaya untuk melayani. Dan dia berjalan ke sana, pada waktu itu tentu tidak ada kendaraan Bapak Ibu Saudara. Dan tidak ada gondola, kalau kita mungkin menemukan beberapa gunung untuk pindah ke satu tempat ke tempat yang lain. Dia berjalan di dalam satu sisi lereng Himalaya ke sisi yang lain dengan berjalan kaki. Dan di tengah perjalanan ternyata dia menemukan atau mendapati bahwa akan datang sebuah badai. Kita tahu Himalaya merupakan gunung yang cukup ekstrim. Dan tidak sedikit orang mati di sana karena mendaki gunung itu. Dan dia melakukannya dan ketika itu datang badai salju. Dan di tengah perjalanannya mereka berdua dia menemukan satu orang, Bapak Ibu Saudara, pendaki yang sedang kedinginan. Hampir mati karena menghadapi titik beku yang begitu luar biasa. Apa yang dikatakan Sundar Singh? Dia mengatakan, ayo kita bantu dia. Tetapi temannya berkata seperti ini, jangan bantu dia, kita sendiri aja kesusahan. Kita aja di sini sedang mempercepat supaya kita sampai ke desa itu. Itu yang dikatakannya. Tetapi apa yang dilakukan Sundar Singh pada waktu itu? Dia tidak tega dengan orang itu. Dan akhirnya dia menggendong orang itu. Temannya meninggalkannya. Dan dia berjalan lebih dulu karena keegoisannya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, Sundar Singh dengan tertatih-tatih menggendong orang itu. Di tengah perjalanan yang sangat berat. Di tengah situasi yang begitu
tidak mengenakan, dia tetap menggendong orang itu. Singkat kata Bapak Ibu Saudara, ketika hampir sampai di dalam satu tujuannya, yaitu desa yang ada di tempat itu, dia menemukan temannya sedang duduk sebelum sampai desa itu. Dan ketika dia mendekati, Sundarsing mendekati dengan menggendong orang itu, ternyata temannya mati. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa lihat, sebenarnya setiap kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita tidak bisa melampiaskan keegoisan hidup kita secara pribadi. Dari pengalaman ini, Sundarsing melihat bahwa ketika dia membantu orang, ternyata ada kehidupan yang dimunculkan. Ketika dia membopong orang itu, di tengah situasi yang dingin dan tidak mengenakan, ternyata itu membantu dirinya untuk dapat menghangatkan kehidupannya. Sehingga berdua mereka selamat. Sehingga ada satu perkataan yang dituliskan dalam satu bukunya, ia mengatakan seperti ini. Tidak ada seorang yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dan dengan menolong orang lain, kita sendirilah yang menerima pertolongan itu. Itu yang dikatakan oleh Sundarsing di dalam bukunya. Dan di dalam pelayanannya, Sundarsing begitu luar biasa. Dengan perjalanan hidupnya bersama Tuhan. Dan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dan dengan menolong orang lain, kita sendirilah yang menerima pertolongan itu. Jadi tanpa kita sadari, ternyata mungkin selama ini kita berpikir, menolong orang lain buat apa? Saya aja butuh pertolongan. Saya butuh kekuatan. Ternyata tidak seperti itu prinsipnya. Prinsip yang diberikan oleh Sundarsing begitu luar biasa. Dan tentu ini adalah satu situasi yang mungkin sering kali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita memiliki atau mengandalkan diri kita sendiri di dalam kehidupan secara pribadi. Dan kadangkala kita berpikir bahwa setiap kita tidak perlu orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mampu untuk berjalan sendiri, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita miliki. Tetapi perlu kita sadari bahwa kekuatan kita terbatas adanya. Kemampuan kita terbatas adanya. Sehingga ketika kita menyadari, maka setiap kita harus belajar dengan prinsip yang dimiliki oleh Sundarsing. Bahwa setiap kita saling membutuhkan. Ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat latar belakang daripada teks ini, ada satu perjuangan yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika pada waktu itu. Jemaat yang didirikan oleh Paulus pada waktu itu. Mereka menghadapi satu tantangan penyesatan, menghadapi satu tantangan di mana orang-orang yang ada pada waktu itu memburu orang-orang Kristen untuk dibunuh. Karena berpikir bahwa kekristenan itu adalah sesuatu atau momok yang menakutkan bagi mereka. Dan di tengah situasi itu Paulus mengatakan hal ini. Makanya di situ dikatakan karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Itu yang dikatakan Paulus. Dan dari perkataan ini kita bisa belajar tentang 3 hal. Di mana setiap kita harus saling menguatkan.
Karena ini sangat diperlukan di dalam kehidupan kita, terutama di dalam keluarga. Di dalam keluarga secara pribadi kita masing-masing. Di dalam keluarga kita secara gereja. Kita harus saling membutuhkan antara satu yang lain. Saling menguatkan antara satu yang lain. Kenapa kita harus saling menguatkan? Kenapa saling menguatkan diperlukan di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah tidak ada hidup yang tanpa tantangan. Jadi kehidupan kita pasti akan dipenuhi dengan tantangan. Dipenuhi dengan persoalan. Dan kalau saya mengatakan apakah saat ini Bapak Ibu tidak memiliki persoalan? Ada yang tidak memiliki persoalan? Bisa angkat tangan? Enggak ada ya. Saya juga punya persoalan tentunya. Dan bohong kalau kita tidak punya persoalan di dalam kehidupan kita. Semua kita pasti akan mengalami segala tantangan di dalam kehidupan kita. Hari-hari kita tidak lepas dari persoalan masalah yang terjadi. Baik itu persoalan keluarga, persoalan bisnis, usaha yang kita miliki, bahkan persoalan masalah anak-anak yang kita punyai. Itu adalah persoalan. Bahkan mungkin di dalam kehidupan rohani kita, kita juga memiliki masalah. Kok enggak bertumbuh-tumbuh rohani saya? Kok enggak berkembang? Kok begitu-begitu saja? Bukankah itu juga masalah? Di tengah segala perjalanan hidup kita, menuju satu rancangan Tuhan, kita akan terus diperhadapkan dengan yang namanya pergumulan. Dengan yang namanya persoalan. Jadi tidak ada yang tidak akan mendapatkan tantangan. Semua kita pasti akan mendapatkan tantangan. Hal tersebut terlihat dari apa yang diutarakan oleh Paulus di dalam 1 Tesalonika ini. Dikatakan di situ, karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi perintah agar pengikut Kristus itu saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini bertolak belakang dengan prinsip yang ada di dunia ini. Hidup lo, ya hidup lo lah. Kurang lebih seperti itu. Tuhan tidak memberikan prinsip itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana kehidupan mereka untuk saling mendukung antara satu dengan yang lain. Itu membuktikan mereka begitu luar biasa di dalam hari-hari mereka. Melihat antara satu dengan yang lain. Saling antara satu dengan yang lain. Itu yang harus diterapkan di dalam kehidupan kita, di dalam kekristenan kita. Hidup sebagai pengikut Kristus bukan berarti hidup yang bebas dari kesukaran. Tetapi pasti akan mendapatkan kesukaran. Itu saya katakan seperti itu. Saya tekankan seperti itu. Pasti akan mendapatkan kesukaran. Itu. Dan itu adalah kenyataan yang kita miliki. Sebab itu Rasul Paulus mengingatkan bahwa jemaat agar mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Ayo kuatkan. Bilang kanan kirinya, ayo saling menguatkan. Dan itu adalah perintah Tuhan kita. Untuk saling menguatkan. Bukan saling melemahkan. Bukan saling menjelekkan. Bukan saling merendahkan. Tetapi kita semua saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Karena itu memang dibutuhkan di dalam setiap kita. Untuk saling mendukung antara satu dengan yang lain. Supaya kita bertumbuh bersama-sama. Tentu kita semua ingin bertumbuh, betul nggak? Kita semua ingin berkembang. Tidak hanya satu orang. Tetapi semua orang percaya. Kita butuh pertumbuhan. Untuk itu setiap kita harus saling
menguatkan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, sikap saling menguatkan ini diperlukan sebab tidak ada orang yang tidak memerlukan orang lain. Bapak Ibu Saudara, tentu kita sering nonton atau pernah nonton Superman atau superhero-hero yang lainnya. Kita lihat ada satu pribadi yang begitu luar biasa kuatnya. Betul nggak? Dan salah satunya adalah Superman. Makanya tema pada pagi hari ini adalah apa Bapak Ibu? Tidak ada Superman. Ya kan? Sebenarnya tidak ada Superman. Dalam film-film kita melihat begitu luar biasanya dia, kekuatannya begitu luar biasa, mengangkat apa saja mampu, betul nggak? Menghadapi apa saja mampu, betul nggak? Dan dengan segala kekuatannya dia dapat menolong orang lain, dapat membantu orang lain. Dan kita berpikir, wah ada ya orang seperti itu. Ternyata tidak. Dia tetap memiliki kelemahan. Betul nggak Bapak Ibu? Karena pakai celana dalamnya di luar. Itu kelemahan dia. Betul kan? Masa Superman celana dalamnya di luar? Kelemahan itu. Bahkan ada kelemahan yang lain mungkin kita tidak sadari. Dan akhirnya kita mungkin pernah nonton juga Superman is dead. Jadi udah mati ternyata dia. Iya. Jadi tetap punya kelemahan. Jadi ini membuktikan bahwa setiap kita atau tidak ada orang yang tidak memerlukan orang lain di dalam kehidupan kita. Semuanya membutuhkan orang. Karena kita makhluk sosial. Makhluk sosial. Kita membutuhkan satu dengan yang lainnya. Masa ada dalam satu keluarga? Ya mungkin ada juga yang tidak saling membutuhkan. Satu keluarga hidupnya masing-masing. Jadi dia berkeluarga, anaknya hidup masing-masing, istrinya masing-masing, suaminya masing-masing. Adakah seperti itu? Jadi sudah sampai rumah, ya udah di tempatnya masing-masing. Dan tidak ada komunikasi, ya, tidak ada satu hubungan supaya saling membutuhkan antara yang lainnya. Tapi seringkali kita diperhadapkan dengan hal itu, betul nggak? Dan salah satunya adalah gadget yang membuat kita tidak saling membutuhkan. Karena kita diperhadapkan dengan HP kita masing-masing, sehingga kita cuek dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul nggak? Ya betul, kenceng, kayak kenceng. Itu yang terjadi. Ternyata kita diarahkan untuk semakin egois. Dan ini adalah pekerjaan iblis tentunya. Untuk setiap kita. Supaya kita lebih mementingkan diri kita secara pribadi. Kita terfokus dalam satu titik. Dan tidak mau terfokus dengan hal-hal yang lainnya. Ini yang terjadi. Makanya kalau di rumah saya mengharapkan kita punya quality atau waktu kualitas terbaik untuk keluarga kita. Kita sudah capek bekerja, mungkin dari kantor atau pekerjaan kita, dan sampai rumah, pergunakanlah untuk berhubungan dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Dan kita tidak terfokus lagi dengan HP kita. Amin. Itu yang harus dikerjakan. Sehingga kita menyadari bahwa setiap kita itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Butuh yang namanya dukungan, butuh yang namanya bercengkrama, butuh yang namanya kerjasama di dalam keluarga kita. Sehingga segala penghalang supaya kita hidup di dalam keegoisan seharusnya diminimalisir di dalam hari-hari kita. Itu yang diharapkan. Tidak ada orang yang tidak memerlukan orang lain.
Di sini dikatakan kembali lagi, karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi ada satu pernyataan yang luar biasa yang dikatakan oleh David McNally. Dia seorang konsultan dalam bidang organisasi dan perusahaan. Dalam bukunya dia menulis, bahkan burung Raja Wali pun memerlukan dorongan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat burung Raja Wali adalah burung yang luar biasa. Burung yang menjadi ikon di dalam kekuatan dan kemampuannya untuk bisa terbang tinggi dan begitu luar biasanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di dalam Ulangan, ya, di situ dikatakan laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Itu yang dikatakan di dalam Ulangan 32 ayat yang 11. Jadi David di sini mengolaborasi dengan apa yang dikatakan di dalam bukunya. Dia melihat hal ini, bahwa ternyata Raja Wali itu juga membutuhkan dukungan. Kalau kita melihat ayat ini, kita bisa melihat apa yang diupayakan, apa yang dikerjakan oleh seorang atau seekor induk Raja Wali, bukan seorang ya, seekor induk Raja Wali. Ketika dia mendidik anaknya supaya anaknya nanti bisa sama sepertinya, bisa terbang setinggi-tingginya. Dan apa yang harus dikerjakan oleh induk itu pada waktu itu. Kita bisa membaca bahwa laksana Raja Wali menggoyang, bangkitkan isi sarangnya. Itu yang dikerjakannya. Jadi ketika induk Raja Wali ingin mendidik anaknya, dia akan menghancurkan sarang yang ada pada waktu itu. Supaya apa? Anaknya tidak anaknya mampu untuk bisa terbang pada waktu itu. Itu yang dikerjakannya. Dia berupaya untuk menggeser semua apa yang membuat nyaman daripada anaknya. Sehingga anak itu berusaha untuk mengepak sayapnya, kalau tidak pasti akan jatuh. Dan kita tentu lihat sarang Raja Wali itu tidak di bawah, betul nggak? Tetapi di atas, di dahan yang tinggi, di tebing-tebing yang tinggi. Dan ketika dia ingin mengajari anaknya, dia mengoyakkan itu, menghancurkan sarangnya. Itulah upaya yang dilakukannya. Supaya apa? Anaknya bisa terbang tinggi seperti dia. Bukankah kita seharusnya seperti itu? Tetapi kadangkala kita berpikir ketika ada orang menggesek diri kita, berupaya untuk supaya kita lebih naik lagi, lebih bangkit lagi, kita berpikir dengan pikiran negatif kita. Kenapa saya? Kenapa harus saya? Itu yang sering kita ucapkan. Bahkan ketika kita didukung, ayo maju, ayo berkembang. Kita menahan diri kita, saya tidak mau berkembang. Ayo berupaya bekerja keras. Dan kita berpikir, oh tidak mau, saya lebih enak seperti ini saja. Saya cukup begini saja. Itu yang sering kita lakukan. Dan kalau anak Raja Wali itu berpikir seperti itu, maka saya percaya anak Raja Wali itu tidak akan pernah terbang tinggi sama sekali. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mau digesek, ketika kita tidak mau diobrak-abrik di dalam kehidupan nyaman kita, maka kita tidak akan pernah berkembang di dalam kehidupan kita. Baik di dalam kerohanian kita.
baik di dalam kehidupan bisnis kita, tentu kita akan tetap nyaman di situ dan tidak pernah sesuai dengan rancangan Tuhan. Itu yang terjadi. Kita membutuhkan orang lain supaya kita dapat berkembang. Kita bisa hidup tidak di dalam zona nyaman kita. Betul nggak? Manusia kan senang di dalam zona nyaman. Betul nggak? Udahlah enak begini saya, cukup begini. Ya kan? Kalau kita di rumah kadangkala kan ada satu tempat yang membuat kita nyaman. Iya enggak? Dan perhatikan, kalau kita pulang, ada satu tempat yang membuat kita nyaman. Betul nggak? Kalau udah nyampe rumah, blek, langsung blek, di situ aja. Bisa berjam-jam. Betul nggak? Sampai limit tempatnya. Tahu limit nggak? Membekas tempat itu. Itu tempat ternyaman. Dan kadangkala kita tidak mau beranjak dari tempat itu. Sehingga kita tidak pernah bertumbuh, berbuah, menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Untuk itu setiap kita harus merubah kehidupan nyaman kita. Untuk terus berpikir, untuk terus berusaha, untuk terus bergerak antara satu dengan yang lainnya. Dan kita berupaya untuk menyerakkan sarang-sarang orang yang ada di sekitar kita. Siap? Jadi kalau ada orang nyaman, kita buat tidak nyaman. Setuju nggak? Setuju nggak? Karena kehidupan kita pasti akan terus berusaha untuk hidup nyaman. Dan kita tidak berkembang. Saya bersyukur dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Membuat saya tidak nyaman. Tetapi dari situ saya bertumbuh. Dari situ saya berkembang. Dari situ saya maju. Dan memacu kehidupan saya untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Itu yang saya pelajari. Dan dari situ kita bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap kita. Dan rancangannya pasti terjadi di dalam setiap kita. Amin. Kalau burung Raja Wali yang sesungguhnya mampu untuk terbang pun memerlukan dorongan dari induknya sehingga mereka mengembangkan kemampuannya, maka berarti tidak ada orang yang tidak memerlukan dorongan dari orang lain. Dorongan dalam bentuk kata-kata menguatkan dan membangun agar mereka berani menghadapi realitas kehidupan kita. Kita tahu banyak tantangan yang pasti kita akan hadapi. Dan kita butuh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir tapi agak panjang ini. Sikap saling menguatkan ini diperlukan sebab tidak ada orang yang tidak dapat meneguhkan orang lain. Jadi tidak ada orang yang tidak dapat meneguhkan orang lain. Maksudnya seperti ini, tidak ada orang yang tidak bisa membantu orang lain. Saya percaya seperti itu. Betul nggak? Serendah apapun, mungkin kita pernah berpikir, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak mampu melakukan sesuatu. Bahkan kita berpikir serendah-rendahnya kita di dalam kehidupan kita. Saya katakan kita tetap bisa membantu orang lain. Jadi jangan pernah kita berpikir, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Atau kita berpikir, saya tidak kaya dan lain sebagainya. Saya mau katakan bahwa setiap kita itu bisa membantu orang lain. Amin. Bilang kanan kiri, kamu bisa membantu orang lain. Itu, ya. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu atau orang-orang yang hebat saja, apalagi Superman yang bisa membantu setiap kita. Tetapi kita semua bisa membantu orang lain. Seperti apa yang dikatakan lagi di dalam 1 Tesalonika. Karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kepada siapa? Di sini ditunjukkan
Apakah hanya kepada rasul-rasul? Di sini apakah ditunjukkan hanya kepada orang-orang yang mampu pada waktu itu? Kalau kita melihat teks sebelumnya di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama, di situ dituliskan dari Paulus, Silvanus maksud saya, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Jadi di sini menunjukkan bahwa semua orang bisa melakukan. Kita semua bisa melakukan. Kadang-kala kita berpikir bahwa itu hanya pendeta yang bisa. Betul nggak? Ketika mendoakan orang, ayo doakan gitu. Enggak, Bapak aja lah. Kan Bapak pendetanya. Padahal semua bisa mendoakan. Betul. Kita sama memperoleh porsi daripada Tuhan. Sama diberikan kasih karunia. Sama diberikan talenta. Sama diberikan karunia-karunia di dalam kehidupan kita. Jadi seharusnya kita tidak berpikir, hanya pendeta yang bisa. Hanya pelayan yang mampu untuk itu. Tidak. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Seharusnya kita semua sama untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan di dalam Tuhan. Dan itu wajib hukumnya tentunya. Kita saling mendukung antara satu dengan yang lain. Mungkin ada satu kisah atau satu hal yang pernah kita lihat, yaitu burung angsa. Ini mungkin pernah diceritakan atau pernah dikhotbahkan. Ada satu gerombolan burung angsa, boleh diperlihatkan gambarnya. Nah, ini burung angsa ini kalau terbang itu membentuk huruf apa Bapak Ibu? V. V tapi tidur, betul nggak? Kita bisa lihat di situ. Dan kalau kita teliti, kenapa dia membentuk huruf V? Ini penuh dengan makna Bapak Ibu. Jadi kenapa burung angsa itu ketika mereka bermigrasi dari satu tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan kemudian mereka terbang membentuk huruf V. Itu ada makna ternyata. Kita berpikirnya, betul bagus ya bentuknya gitu. Karena cuma melihat, lucu ya kok bisa bentuk seperti itu. Tetapi ternyata ada maknanya. Kalau kita search ke Google, Kompasiana itu menuliskan fakta yang terjadi. Fakta yang pertama Bapak Ibu Saudara, kepakan sayap angsa di depan itu memberi daya dukung bagi angsa di belakangnya. Angsa di belakang tidak perlu susah payah menembus air wall. Di depannya hasilnya itu seluruh kawanan angsa dapat menempuh jarak terbang 71% lebih jauh daripada kalau angsa itu terbang sendiri-sendiri. Ini yang terjadi ternyata. Kenapa mereka membentuk huruf P? Jadi ada satu pemimpin yang di depan. Dan kemudian di belakangnya itu mengikuti dengan membentuk huruf V. Ternyata ini memberikan daya kekuatan yang cukup luar biasa terhadap satu dengan yang lainnya. Antara angsa-angsa yang satu dengan yang lainnya, ini saling mendukung sehingga kekuatan mereka bertambah. Kemampuan mereka bertambah. Ini yang dikerjakan angsa pada waktu itu. Atau angsa-angsa ketika mereka pergi atau bermigrasi. Jadi 71% kekuatan akan ada di dalam mereka. Atau mereka men-save kekuatan mereka 71%. Sehingga mereka tidak terengah-engah atau keletihan ketika menghadapi perjalanan. Kemudian fakta yang kedua,
Kalau seekor angsa terbang keluar dari formasi atau rombongan, ia akan merasa berat dan sulit untuk terbang sendirian. Dengan cepat ia akan kembali ke dalam formasi untuk mengambil keuntungan dari daya dukung yang diberikan angsa di depannya. Jadi ketika mereka lepas dari satu gerombolan ini, maka ada resiko yang terjadi. Mereka tidak akan mampu menghadapi angin yang ada, menghadapi badai yang ada. Bukankah kita seperti itu? Siapa yang mampu untuk hidup sendiri? Mungkin saat ini kita masih kuat gagah, hebat, kenceng, kurang lebih seperti itu. Apakah itu akan bertahan secara lama? Tentu tidak. Apakah kita saat ini mungkin kita pikir, oh saya kaya, oh saya mampu membeli apa saja. Apakah itu akan bertahan secara lama? Tidak. Prinsip angsa dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian fakta yang ketiga adalah ketika angsa pemimpin yang terbang di depan menjadi lelah, ia terbang memutar ke belakang formasi dan angsa lain akan terbang menggantikan posisinya. Jadi ketika pemimpin yang ada di depannya, dia akan kelelahan, maka dia akan berputar ke belakang. Dan yang di belakangnya akan mendukung di depannya. Itu yang dikerjakannya. Setiap kita mempunyai banyak keterbatasan, mempunyai banyak kelemahan. Ketika kelemahan itu muncul di dalam setiap kita, apa yang perlu kita lakukan? Seringkali kita menjongkrokkan, betul nggak? Oh udah sana, geser, jangan diatur barisan sini. Bukankah seperti itu? Tetapi angsa tidak melakukan itu. Ketika pemimpin dalam posisi tidak mampu untuk menghadapi lagi, maka ada orang yang mendukung dari belakang. Supaya tetap berjalan bersama-sama antara satu dengan yang lainnya. Itu yang dilakukannya. Kemudian fakta yang keempat dikatakan angsa-angsa yang terbang dalam formasi mengeluarkan suara riuh rendah dari belakang memberi semangat kepada angsa yang terbang di depan sehingga kecepatan terbang dapat terjaga. Saling mendukung, mereka berteriak. Kalau kita mungkin lihat di video YouTube-nya itu ada teriakan-teriakan yang diucapkan oleh angsa ini. Ada yang ingat suara angsa gimana? Saya agak lupa. Nanti saya teriak, Bapak Ibu ketawa. Padahal salah, bukan bunyinya seperti itu. Mereka berteriak, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Kurang lebih, ayo gitu lah, kurang lebih. Ayo kerja gitu, kurang lebih seperti itu. Itu yang dikerjakannya. Mereka tidak diam, tidak membisu dengan situasi yang ada. Tetapi mereka saling mendorong antara satu yang lainnya untuk terus terbang maju untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya. Badai yang ada, angin yang kencang, mereka hadapi dengan teriakan-teriakan supaya saling mendukung. Bukan teriakan melemahkan. Ketika ada orang yang jatuh, kita berteriak, syukur. Bukan seperti itu. Tetapi ayo maju, ayo kuat, ayo berjalan lebih lagi. Kurang lebih seperti itu. Itu fakta yang keempat. Fakta yang kelima. Ini masih ada 20 fakta ini kayaknya. Panjang ya. Mau dilanjutkan enggak Bapak Ibu Saudara? Lanjut ya. Sampai pagi lah. Ketika seekor angsa menjadi sakit, terluka, atau ditembak jatuh, dua angsa lainnya akan ikut keluar dari formasi bersama angsa tersebut dan mengikutinya terbang turun untuk membantu dan melindungi. Mereka tinggal dengan angsa yang jatuh dan berusaha untuk mendorongnya agar dapat terbang lagi. Tidak sampai mati.
Setelah itu mereka akan terbang dengan kekuatan mereka sendiri atau dengan membantu formasi lain untuk mengejar rombongan mereka. Itu yang dilakukannya. Jadi ketika ada satu angsa jatuh, kecapean, jatuh tertembak, jatuh sakit, maka angsa yang lain itu akan mendukungnya. Hebat nggak? Saya membaca ini cukup bersedih, sangat bersedih. Ketika membayangkan kehidupan kita secara pribadi. Kadangkala kita tidak seperti apa yang dilakukan oleh angsa-angsa ini. Dia begitu mendukung ketika ada orang-orang yang ada di sekitarnya sakit atau terjatuh. Tetapi kadangkala kita manusia tidak melakukan hal itu. Kita yang memiliki daya pikir, memiliki intelek di dalam kehidupan kita, tidak melakukan hal itu. Tetapi angsa melakukannya. Satu teladan buat kita semua. Satu hal yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Kita tahu minggu yang lalu kita berbicara tentang kasih. Kasih adalah power di dalam kehidupan kekristenan kita. Dan kasih itu butuh diupayakan atau dikerjakan. Dengan apa kita mengerjakannya? Adalah saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Saling menopang, menolong antara satu dengan yang lainnya. Itu yang harus kita kerjakan. Dan dari angsa ini kita bisa belajar bahwa kita antara satu dengan yang lain tidak ada yang Superman. Tidak ada yang lebih kuat. Sehingga setiap kita harus saling mendukung dan menguatkan. Sebagai penutup, mari kita saling mendukung antara satu dengan yang lain. Ditegaskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 11. Marilah kita saling menguatkan dengan mengucapkan penghiburan kepada mereka yang sedang berputus asa dan memberikan dorongan yang membangun kepada mereka yang memerlukan dorongan seperti itu. Itu yang harus kita kerjakan. Yaitu supaya kita saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi setiap kita melalui pengorbanan yang dilakukannya. Yesus telah mengasihi kita dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan semangat iman kepada setiap kita. Sehingga setiap kita sebagai pengikutnya seharusnya melakukan hal yang sama. Sebab sesungguhnya dengan menolong orang lain, kita sendirilah yang menolong atau menerima pertolongan itu. Amin. Mari kita saling mendukung antara satu dengan yang lain. Dengan apa yang kita miliki, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa, yang memberikan teladan di dalam setiap kami Tuhan. Kami tidak mampu untuk hidup sendiri. Kami tidak kuat untuk hidup sendiri. Tuhan ingin setiap kita untuk saling mengasihi. Saling menopang antara satu dengan yang lain. Saling menolong antara satu dengan yang lain. Itu yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita mungkin selama ini merasa tidak mampu atau tidak kuat untuk melakukannya, biarkan Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Terima kasih ya Bapak. Kami menyadari bahwa kemampuan kami hanya terbatas. Dan melalui Engkau saja kami dikuatkan, dimampukan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, biarkan rancangan-Mu itu boleh terjadi di dalam setiap kami. Engkau Allah yang terus memberikan kemampuan. Kami juga rindu ya Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Di tengah situasi-situasi yang terjadi saat ini, biarkan kami saling mendukung antara satu dengan yang lainnya.
Kami saling menguatkan. Kami melepaskan keegoisan yang kami miliki. Kami mengarahkan kehidupan kami untuk saling bertumbuh antara satu dengan yang lain. Saling terus mendukung antara satu yang lain. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pengumuman di minggu kedua di bulan April. Persepuluhan, inilah laporan untuk persepuluhan, laporan keuangan untuk persepuluhan. Laporan keuangan untuk persembahan. Ya, selamat ulang tahun untuk Bapak Didik tanggal 15, Bapak Aan tanggal 17, Ibu Gioklan tanggal 18, Ibu Ana Here tanggal 18, Bapak Haryanto tanggal 20. Ya, turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Ingrid Christian. Ibadah pemberangkatan jenazah siang ini pukul 12 dari rumah duka gotong royong. Mari jemaat Tuhan, kita akan memberikan penghiburan. Pelatihan guru sekolah minggu, cara memimpin anak datang kepada Kristus. Nanti akan diadakan di info menurutnya nanti dengan Ibu Lili. Dan JDA akan dilakukan dengan tema sabar anak manusia dan untuk ya menyelamatkan yang terhilang. Ya, kita ikuti JDA doa bersama. Dan pengumuman tambahan akan diadakan doa bersama seluruh pelayan di hari Selasa pukul 18. Jadi seluruh pelayan Tuhan diharapkan ikut doa pada hari Selasa pukul 18. Terima kasih demikian pengumuman. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, Kau naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar
menjadi hidupku. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah pimpin dari awal ibadah hingga akhirnya. Kami juga boleh menyadari Tuhan bahwa kami butuh orang lain. Kami gak bisa hidup sendirian Tuhan, kami butuh orang lain, kami juga butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan, menegur, meneguhkan setiap kami Tuhan. Supaya kami sadar Tuhan, biarlah kami boleh saling menguatkan, saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain Tuhan. Supaya kami boleh bersama-sama Tuhan boleh mencapai garis akhir Tuhan Yesus dengan menyukakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang terus memimpin perjalanan hidup kami Tuhan. Supaya kami boleh menggenapi apa yang menjadi rencana-Mu, rancangan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Indonesia dalam rancangan-Mu, Indonesia dalam rencana-Mu. Dan kami percaya Tuhan dalam tangan-Mu Indonesia semakin maju, jaya dan kokoh dan semakin kuat Tuhan. Memberkati juga kota Metro Tuhan, biarlah kota ini penuh dengan damai sejahtera-Mu. Ada ketentraman, ketenangan atas kota ini Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat kota Metro, biarlah cintakan kotanya, menjaga kotanya, merawat kotanya Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan kota ini menjadi kota yang sejahtera Tuhan. Kota yang penuh dengan damai daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan, khusus Tuhan buat keluarga Ingrid Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah penghiburan Tuhan buat Agnes, juga Darel, juga Tuhan buat William Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau Allah yang menyertai, Kau yang menopang Tuhan, Kau memberi penghiburan yang sempurna Tuhan. Kau nanti Tuhan akan ada ibadah Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, prosesi pemakaman Tuhan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami percaya Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu yang memberi kekuatan penghiburan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur Tuhan, kalau Engkau sudah memimpin kami di hari-hari yang lalu Tuhan, kami juga percaya Engkau juga akan memimpin kami di hari-hari ke depan Tuhan. Kami berdoa Tuhan dengan segala pergumulan-pergumulan kami Tuhan, dengan persoalan-persoalan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk melalui semua tantangan-tantangan tersebut Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan kami boleh keluar sebagai pemenang Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati Tuhan persembahan-persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan Tuhan. Bapa kami berdoa, berkati Tuhan, pakai Tuhan itu semua bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Beri hikmat-Mu Tuhan bagi gereja-Mu untuk mengelolanya dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan itu nyata bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Terus berkata,